Oke, teman-teman, di depan kita ada mixer Yamaha MG16XU 16 channel. Ini punya saya sendiri, bekas pemakaian pribadi. Dan hari ini kita mau bersih-bersih nih. Kita mau ada perawatan, kita bersihin semuanya, bagian dalam-dalamnya juga. Jadi ini semua akan kita bongkar. Cabut semua knop-knop ini, fader-fadernya juga kita lihat dalamnya. Karena udah beberapa tahun lah nggak pernah dibongkar. Kelihatan banget tuh, mulai kotor-kotor. Dan yang paling kelihatan ini nih, di fader, tahu dari kamera kelihatan ya. Bongkar. Ada fader yang di dalam. Nah, tuh dia tuh, udah bekarat ya. Tahu nih kenapa bisa pada bekarat. Jadi kan kita bongkar, lalu kita bersihkan semua karat-karat dan debu yang nempel. Alatnya apa aja? Ya pasti kuas, tang, obeng. Ini buat nyabut knop. Sini nih kunci bintang nih, karena Yamaha mixer Yamaha tuh bodinya make baut-baut kunci model baut model bintang begini. Jadi teman-teman perlu kunci yang model bintang juga. Tahu namanya apa deh? Langsung aja kita mulai buka ini ya. Semuanya direkam. Nggak usah. Udah ya, Kalau udah jadi aja baru. Akhirnya selesai juga, ini dia dadu-dadunya. Banyak banget cuy. Ya, ini yang kita buka-buka ini. Kunci pas, pakai kunci pas, knop-knop dari jack AKI ini harus kita buka. Ini juga pakai obeng plus, semuanya baru bisa kita buka. Yuk kita cicil dulu pakai, ini pakai tangan bisa nih. Ini dulu ya. Oke, akhirnya semua knop sudah dilepas. Kita pisahin di sini. Selanjutnya kita buka baut-baut ini nih, obeng-obeng kembang dengan baut-baut kembang ini dengan obeng kembang. Namanya apa ya? Kita bukanya. Lagi di sini dia. Bagian belakang juga banyak baut ya. Ini kombinasi, ada baut kembang, ada baut plus, baut kembang lagi, dan ini ada baut kembang campuran ya. Jadi jangan sampai ketukar nih nanti. Lagi. Nah, baut pada masuk belum kita. Tadi buka bautnya udah ya. Tinggal kayak tinggal di kanan biar soket XLR, dia satu line tuh ada dua baut dan seterusnya sampai output L dan R di sini. Cabut juga, jangan sampai enggak. Ini juga di RCA ada baut, kita cabut dulu. Nah, itu. Belum tahu. Nah teman-teman, ternyata bagian bawah juga nggak kalah banyak bautnya ya, ada satu. Nah setelah baut terlepas semua, kita buka ininya dulu nih teman-teman. Ini adalah case pelindung plastik di bagian kanan dan kiri. Cara ngebukanya butuh bantuan obeng sih, obeng pipi. Kita colek-colek begini. Kalau udah kebuka dia copot lalu. Nah ini bagian pelindung samping, hati-hati ya, ntar pada patah ya. Oke, ini bagian bawah. Jadi banyak beberapa kabel yang nempel ke bodi. Ini apa nih? Grounding kayaknya ya. Kabel ground. Ini harus dilepas dulu sebelum kita bisa ngangkat si bodi metal ini. Ini oke.
Ini cover dari ini apa namanya? Power supply ya. Ini di sini nih. Sini nih. Power supply-nya MG16XU. Nah, kalau udah dilepas covernya lebih enak. Yang tengah ini soket power. Terus soket on off. Ini yang kalau dari arah sini berarti ini yang kanan. Yang kanan ke paling depan sini. Nah, yang kiri. Oke. Susah. Enak kayak gini. Nah, maksudnya mama indongnya. Nah, teman-teman, jadi inilah dia jeroan dari MG16XU original ya. Luar biasa. Kita nggak akan banyak colek ini, cuman buat dibersih-bersihin doang. Nah, ini tadi saya bilang ada feather-feathernya pada berkarat tuh. Takutnya nanti jadi noise ini karena mungkin karet ininya udah nggak ada nih. Ini harusnya ada karet, tapi di sini nggak ada nih. Nggak tahu. Pernah diservis kali zaman dulu ya. Tapi bagian dalam, bagian papan PCB so far masih mengkilap ya, nggak terlalu banyak debu ya. Cukup terawat. Nah teman-teman, saya habis pasang lampu tambahan karena mulai malam nggak kelihatan. Ini saya pakai pompa buat ban berenang, buat nganginin part-part di sini sebelum kita. Jadi langkah pertama kita anginin dulu biar nggak ada debu-debu. Yuk. Langsung kita sikat pelan-pelan banget ya guys, pelan-pelan banget. Kalau nggak jangan sampai nyentuh tetangga-tetangga ini, part-part kecil begini nih, jangan sampai ke sodok terus patah. Aduh, kelar kita kelar. Oke, jadi teman-teman, bagian PCB-nya udah kita bersihin pakai kontak cleaner. Tapi ada satu hal nih, yang namanya potensio ini, kalau dia kena kontak cleaner, dia justru justru makin akan seret loh. Jadi berasa tuh. Jadi nggak bisa nih kita bersihin potensio baik yang feather maupun yang potensio bulat dengan kontak cleaner. Karena akan tambah seret dan juga bisa merusak membran di dalam sini. Jadi sebenarnya ada cairan khusus namanya dioksid kalau nggak salah. Itu emang spesial buat membersihkan dan menghaluskan feather-feather ini. Tapi harganya mahal banget bro. Jadi ada solusi lain yang lebih murah. Hasil dari lihat di YouTube lain juga ada bapak-bapak ngasih tahu tukang servis. Jadi pakainya apa? Ini bro, Singer. Ini adalah oli mesin jahit. Ada di tukang mesin jahit. Kalau mau nyari ini di online ada, di tukang-tukang reparasi mesin jahit ada. Murah, harganya cuma ceban sekaleng ini. Dan menggunakan suntikan. Ada jarumnya. Jadi ini di apotek-apotek ada. Murah juga, harganya cuma 2.000. Jadi cara kerjanya gimana? Langsung kita lihat bareng-bareng. Oke, ini jadi udah kita masukin oli singernya, oli mesin jahit. Kita akan mulai masukkan ke dalam membran-membran yang ada di dalam potensio ini. Jadi contoh ya, contoh kayak begini nih. Sedikit setetes katanya, dia bilang setetes aja udah cukup. Nah, terus langsung kita gerak-gerakin. Wah bener ya, langsung jadi halus. Kepala ayah awas mah.
Udah, jadi masuk dalam sini ya, dalam luar ya. Jadi makin halus pegang ini. Jadi seperti semuanya. Sebenarnya saya saja. Ya. Oke teman-teman, caranya menyuntikkan pelumas ini ke dalamnya atau ke membrannya si potensio lewatnya mana sih nih teman-teman? Kalau bisa lihat ini ada lubang nih di sini nih ya, ada lubang tuh, kita lihat geser-geser, nah kelihatan tuh gampang. Kita langsung masukin jarumnya, encus di dalam sana, encus suntik di dalam sana, terus di sela-sela ini juga, di sela-sela potensionya. Kalau udah lap pakai tisu karena banyak debu-debu yang keluar nih dari dalam potensionya. Pastiin sampai bersih seperti ini. Lakukan hal yang sama di semua potensio ini ya, dan yang pasti kamu harus spending waktu yang sangat banyak karena PR banget nih potensio atu-atu. Kita garap. Lanjut potensio yang sebelah sini, kita masukkan. Ini ada anginnya nih, suntikannya, selah-selahnya juga kita puter-puter. Enteng, langsung enteng. Nah, enteng banget. Kita bersihkan pakai tisu sisa-sisa debu yang menempel di permukaan potensionya. 6, 7, 8, 9, 10 potensio lagi teman-teman, semangat. Bayangin hampir seharian saya hampir seharian gue ngolesin potensio mentil-mentil kayak begini dari siang tadi. Dah. Jadi kita bakal memandikan hard case paling luarnya dengan air sabun. Oke, setelah kita perhalus dengan oli dan kita bersihkan semuanya, kita cek sound tipis-tipis sebelum dipasang bodi. Takutnya kagak hidup ya. Jadi ternyata masih fungsi ya. Kenapa itu kucing? Ngejar apaan dia? Ada kucing lompat.